Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah contoh soal ya. Kali ini berkaitan dengan materi gelombang stasioner ujung bebas Fisika SMA kelas 11. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Jadi di sini ada gelombang stasioner pada dawai dengan ujung bebas mempunyai frekuensi 10 Hz. Simpul ke-10 terletak pada jarak 152 cm dari ujung bebas. Nah, cepat rambat gelombang adalah, jadi yang ditanyakan di soal adalah cepat rambat gelombang. Ya, cepat rambat gelombang itu simbolnya adalah V ya, Dek ya. Nah, V itu rumusnya adalah lambda dikalikan dengan F. Jadi, cepat rambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Nah, di soal, frekuensi diketahui sama dengan 10 Hz. Ya, maka tugas kita selanjutnya adalah menghitung panjang gelombangnya. Ya, menghitung lambdanya. Nah, di soal diketahui jarak simpul ke-10 ya 152 cm terhadap ujung pantul. Ya, di sini ujung pantulnya adalah ujung bebas. Nah, nanti kalau kita gambarkan ya, yang namanya gelombang stasioner itu terdiri dari gelombang datang dan gelombang pantul ya. Jadi ini adalah gelombang datang ya, Dek ya. Nah, ini gambarnya nggak usah bagus-bagus ya, Dek ya. Ini adalah gelombang datang. Kemudian yang berwarna merah ya, ini adalah gelombang pantul. Nah, semacam ini ya, bisa bayangkan ya, Dek ya. Ini adalah gelombang pantul yang berwarna merah. Nah, maka sekarang kita sudah punya gelombang stasioner. Nah, yang namanya gelombang stasioner itu ada ujung bebas, ada ujung terikat. Ya, ini sekalian kita mengingat-ingat materi ya. Yang namanya gelombang stasioner ujung bebas, berarti nanti ujung pantulnya itu terjadi perut. Ya, jadi perut itu yang belenduk, ya, yang menggembung itu perut. Kemudian yang berpotongan ini adalah simpul, ya. Nah, sementara kalau ujung terikat, maka di ujung pantulnya terbentuk simpul, ya. Jadi kalau terikat terbentuk simpul, kalau bebas terbentuk perut. Nah, karena di soal ini adalah gelombang stasioner ujung bebas, ya, maka nanti di ujung pantul itu terbentuk perut, ya. Berarti ini ujung bebas. Nah, ini terbentuk perut. Yang namanya perut berarti dia bisa bergerak secara bebas. Dia bisa bergerak naik turun, ya. Nah, ini disebut sebagai perut. Nah, di soal diketahui jarak simpul ke-10 ya terhadap ujung pantul ya sama dengan 152 cm. Nah, simpul ke-10 itu letaknya kita hitung dari ujung bebas ya. Jadi ini simpul 1, lalu ini simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6, simpul 7, simpul 8, simpul 9, simpul 10. Nah, ini adalah simpul ke-10 ya, Dek ya. Nah, simpul ke-10 ini terletak pada jarak 152 cm. Nah, jadi nanti kalau ini kita ukur, panjangnya adalah 152 cm. Nah, kita tahu ini adalah satu gelombang, ya, satu lambda. Jadi kalau terdiri dari dua bulatan semacam ini, itu mudahnya untuk mengingatnya ya, itu adalah satu gelombang. Berarti nanti ini ada satu gelombang lagi, totalnya dua gelombang. Atau ayo kita hitung sama-sama ya. Ini satu gelombang, kemudian ini dua gelombang, berarti ini ada tiga gelombang, empat gelombang. Nah, di sini ada satu bulatan ya, berarti ini setengah gelombang, empat setengah gelombang. Ya, kemudian satu bulatan dibagi dua, berarti ini ada seperempat gelombang. Maka totalnya ada berapa? Totalnya ada 4,5 ditambah seperempat gelombang, jadinya 4, 3/4 gelombang. Atau nanti kalau kita tuliskan, ini berarti 4, 3/4 lambda. Ya, jelas ya, Dek ya? Jadi simpul ke-10 itu jaraknya 152 cm terhadap ujung pantul, ya ini ujung bebas, UB itu ujung bebas, itu setara dengan 4/3/4 gelombang. Nah, ingat tujuan kita di sini adalah menghitung lambda, ya. Jadi langsung aja kita tuliskan 4/3/4 lambda sama dengan 152 cm. Ya, satuannya kita tuliskan supaya kita tidak lupa ya. Ini satuannya meter atau cm ya. Nah, 4/3/4 itu sama dengan 19/4. Ya, 19/4 lambda
sama dengan 152 cm. Kalau 19 dengan 152, ini saya coret ya, berarti 152 itu sekarang jadi 8 ya. 19 kali 8 itu sama dengan 152. Maka kita dapatkan lambda sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 cm. Jadi panjang gelombangnya atau lengkapnya panjang satu gelombangnya itu sama dengan 32 cm. Nah, sekarang tinggal kita kembalikan ke sini. Jadi yang namanya cepat rambat itu sama dengan lambda kali F. Lambdanya 32 cm, ya biarkan saja satuannya dalam cm ya Dek ya. Kemudian frekuensinya 10 Hz. Berarti kita peroleh 32 kali 10 sama dengan 320. Nah, di sini satuannya adalah cm per sekon ya, karena panjang gelombangnya dalam cm. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya Dek ya? Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Saya pasti akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini. Untuk pembahasan soal lain, silakan dicek di playlist ya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi dari video kita kali ini. Lalu bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian. Baik, sekian, terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.